Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Rizky Widiarti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Rawacana, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Dewan Guru dan Kepala Sekolah SDN Rawacana. Saya Rizky Widiarti, calon guru penggerak Angkatan 11, akan mendiskriminasi budaya positif. Berbagi baik ya Ibu ya, kita sama-sama tentang apa itu budaya positif. Apakah kita sebagai guru sudah menerapkan itu, atau memang kita sudah menerapkan tapi ternyata seperti ini ya. Sebagai guru tuntun ya, bukan menuntut, tapi menuntun anak-anak yang memang mempunyai karakter yang harus kita terapkan. Dia membawa berbagai karakter, kita menerapkan untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Tentang budaya positif. Budaya positif adalah pendekatan yang mendorong perilaku positif melalui penguatan hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, dan lingkungan yang mendukung. Jadi terutama komunikasi antara guru kepada siswa dan juga guru kepada orang tua murid, sama-sama supaya kita mendidik atau membimbing anak ke arah yang lebih baik. Konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Nanti akan saya jelaskan. Terus yang ketiga adalah posisi kontrol, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Pertama saya akan menjelaskan tentang disiplin positif ya. Jadi budaya positif itu termasuk diantaranya adalah disiplin positif. Itu sebuah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan diri berdasarkan nilai-nilai. Terus disiplin positif berfokus pada motivasi internal dan kemampuan mengontrol diri murid, di mana mereka melakukan disiplin tanpa mengharapkan hadiah atau pujian. Karena nanti disiplin positif itu nanti akan kita apakah anak melakukan disiplin positif itu atas kemauan diri sendiri atau melalui eksternal Disiplin positif adalah cara membentuk sikap anak sehingga fokus pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai, membangun logika yang bersifat panjang. Jadi Ibu, disiplin positif ini kita menumbuhkan apakah anak melakukan disiplin positif itu berdasarkan dari dirinya sendiri, atau memang anak tersebut melakukan disiplin positif karena ada keinginannya, seperti tadi mengharapkan hadiah atau pujian. Selanjutnya motivasi perilaku, yang tadi saya udah bilang bahwa motivasi itu bisa bersifat intrinsik, yaitu dari dalam diri, atau ekstrinsikik dari luar diri. Contoh misalnya siswa yang rajin belajar karena keinginan anak murid yang ingin mendapatkan hadiah dari bu guru, itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang dari dalam diri, yaitu misalnya memang benar-benar dia itu ingin belajar karena ingin mengetahui ilmunya ya. Nah, menggapai cita-cita. Mungkin bisa dicontohkan sama Ibu Anita, misalnya apa? Di kelas Bu Anita kelas berapa? Contohnya kalau dari intrinsik itu dari dalam diri dia
keinginannya untuk belajar, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan dia. Jadi di situ dia misalnya aku mau juara 1, itu kan dari dia bersungguh-sungguh. Terus kalau dari ekstrinsik itu misalnya anak ini di dalam kelas mau melakukan sesuatu tapi ingin mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Dari situ anak mau belajar kalau mendapatkan reward seperti itu. Terima kasih Bu Anita, tepuk tangan buat Bu Anita. Nah, selain motivasi, saya juga akan berbagi baik tentang hukuman dan konsekuensi. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Terus hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu anak juga nggak nyaman, tapi hanya jangka waktu yang pendek. Terus yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan, yang konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Lanjut, hukuman murid akan tersakiti, tapi kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman tapi tidak menyakitkan, karena memang konsekuensi itu pertama kali adalah kita memberikan sanksi tapi yang sudah disepakati. Jadi bila dia melanggar, dia harus menerima sanksi itu. Jadi konsekuensi itu sama-sama. Sedangkan kalau hukuman itu adalah hanya biasanya berpihak pada satu orang saja, apakah itu misalnya bu gurunya gitu kan. Tapi kalau konsekuensi itu memang udah kesepakatan antara guru dan siswa. Bila ada yang melanggar, itulah sanksinya. Contoh ya Ibu ya, kita sama-sama kira-kira ini apakah hukuman atau konsekuensi? Kita lihat, saya ada kuis, mungkin Bapak Ibu guru bisa jawab, boleh. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah mencatat 100 kali dari dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Apa nih ya? Kalau Bu Yati? Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Ya, konsekuensi. Lanjut ya Bu ya, benar. Lanjut kita ke selanjutnya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir? Hukuman, coba kita lihat. Oke, benar. Lanjut ya. Kita lanjut. Ternyata benar Bu Yati. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, apakah konsekuensi atau hukuman? Kita coba konsekuensi. Oke, betul. Ini adalah, nah, jadi seperti itu Ibu Bapak mengenai konsekuensi dan hukuman. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke Nah, motivasi perilaku manusia itu ada. Kenapa anak-anak itu motivasi tadi ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi juga ini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan yang tadi atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya apa nih Bu Lucy? Yang menghindari
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, siswa itu kayaknya kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang-kadang untuk kelas tinggi ya Bu ya, anak-anak itu suka diberi hukuman seperti membersihkan toilet ketika kamu nggak ngerjain PR tapi kamu bersihin toilet ya gitu. Daripada dia mengerjakan itu, jadi anak-anak masih mengerjakan PR gitu, menghindari hukuman seperti itu gitu. Terima kasih ya. Atau misalnya untuk menghindari omelan kali ya, atau misalnya takut akhirnya udah aku kerjain aja takut di salahkan sama bu guru. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak-anak apa ya Ibu ya, Bu Yati? Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya ya ini ya apa? Ya dikasih reward juga, dikasih pujian ya, atau ini hadiah gitu ya. Jadi bukan kemauan sendiri, tetapi diberikan orang penghargaan itu. Terima kasih Bu Yati ya. Berarti misalnya Bu Yati mau ngasih anak muridnya nih, tapi baru saya Bu Yati mau ngasih, ayo Ibu mau ngasih buku ya Bu Yati ya. Terus anak-anaknya ngerjain karena bukunya ya. Oke, yang ketiga adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya sebagai contohnya saya akan beri contoh. Misalnya memang dia itu motivasi untuk belajar ya karena cita-citanya. Iya, dia mau menjadi dokter, jadi dia aku harus bisa ini gitu kan. Usahanya dari diri dia sendiri. Baik, nah sekarang yang selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol seorang guru. Di manakah kita? Apakah kita ada di penghukum ataukah ada pembuat merasa bersalah, atau ada posisi anak sebagai teman atau pemantau atau manajer ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita nih coba kita lihat kita ada di posisi mana ya. Nah ini yang kita menarik yaitu baik ada di mana kita nih. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, tadi posisi penghukum, di mana di situ guru langsung to the point dan langsung menyalahkan anak-anak tanpa mendengarkan alasannya. Jadi langsung diberikan hukuman bahwa dia tidak tahu harus sebenarnya aku mau menjelaskan nih, tapi gak ada kesempatan ya, tidak ada kesempatan untuk memberikan suatu penjelasan. Kayak sekarang ada posisi pembuat besar. Naren!
Oke, di sini posisi merasa bersalah. Jadi di mana ibunya itu menjas langsung. Jadi semua itu kesalahan kamu, gitu kan. Sampai ibu dimarahin, sampai ibu ini, jadi itu menyalahkan semua ke anak, ya. Sedangkan anak itu jadi merasa biasanya ini anak akan terjadinya down. Karena semua kesalahan ditimpakan kepadanya, ya. Oke, lanjut adalah posisi teman. Apakah kita ada di sini? Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini sudah mulai agak lembut ibu gurunya. Jadi memposisikan dia sebagai temannya, ya. Sudah memberikan suatu kesempatan kepada anaknya untuk memberikan suatu alasan, dan walaupun salah, tapi dia sudah mulai lembut. Jadi memposisikan sebagai teman. Selanjutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu sebagai pemantau. Pemantau itu jadi dia ini memberikan suatu gambaran. Ya, sudah mulai memberikan satu gambaran kepada anak dan sedikit mencari solusinya. Dan bagaimana? Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah manajer, di mana manajer ini adalah memposisikan kita sebagai guru juga memberikan suatu solusi dan bersama-sama anak juga mencarinya sendiri. Jadi ketika anak itu berbuat masalah, kita rangkul dan kita yakini bahwa kita mengingatkan kembali kesepakatan yang telah kita buat. Seperti tadi konsekuensi bahwa kita mengingatkan anak kembali. Jadi tadi ada perkataan keyakinan apa? Ya tadi keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, dia akan menjawab. Terus apa yang akan kamu lakukan? Dia jawab lagi. Terus setelah anak itu menjawab, bu gurunya juga bersama anak sama-sama mencari solusinya, dan solusinya itu bukan hanya satu, tapi beberapa solusinya yang ketika itu tadi bahwa siapa lagi yang selain alarm, siapa lagi yang ada di rumah ya. Jadi bukan hanya ada alternatif yang akan nanti dia lakukan dan akan dia perbaiki. Jadi dia merasa oh iya saya bersalah dan saya akan memperbaikinya dengan cari solusi yang tadi sudah diutarakan sama anak tersebut. Lanjut Ibu ya. Sekarang ke posisi kontrol tadi ya, bahwa posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya tadi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia menemukan ketika dia bermasalah, anak itu menemukan solusinya. Terus murid kita sebagai menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kenapa anak itu melakukan mungkin suatu masalah? Yang pertama mungkin dia untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah seperti makan, sandang, pangan misalnya. Dia itu melakukan kesalahannya karena memang misalnya dia kurang makan. Jadi misalnya gini, saya ada kasus yang kemarin itu adalah anak tidak piket di pagi hari karena dia mau pergi ke kantin dulu untuk sarapan dulu, karena di rumahnya itu orang tuanya belum masak dan buru-buru kerja, jadi hanya dikasihkan uang. Jadinya anak itu merasa lapar, jadi dia piketnya itu diabaikan. Nah, jadi dia mau supaya kenyang dulu. Jadi makanya kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan, jangan dijudge dulu, mintalah alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apakah dia kurang kasih sayang sehingga dia melakukan kesalahan? Dia hanya mencari perhatian, berulah. Jadi sebenarnya dia butuh kasih sayang, akhirnya dia berulah. Terus yang ketiga, kebebasan. Contohnya dia ingin saya ini ingin seperti ini gitu kan, maksudnya, tapi bu guru menyuruh saya seperti ini. Saya mau gambar nih, saya mau gambar sesuatu yang saya inginkan, tapi bu guru itu menyuruh saya untuk gambar pemandangan, sedangkan saya ingin karena saya suka kartun. Nah di situ
mungkin kita tanyakan dulu ya Ibu ya. Terus kesenangan. Nah, dia kadang suka merasa jenuh, bosen itu mulu guru gitu kan. Jadi sebenarnya nanti kita ke arah pembelajaran diferensiasi juga bisa nanti kita ke arah situ. Penguasaan, apa itu penguasaan? Penguasaan itu anak itu merasa jadi hebat di antara teman-temannya. Nah itu kan biasanya suka ada ya Bu ya. Mungkin anak yang merasa hebat, jadi dia ke teman-temannya ya jahil atau bagaimana. Oke, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah model yang digunakan untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki perilaku setelah terjadi masalah atau konflik. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menangani anak, ya kita itu menstabilkan anak dulu, anak itu supaya tenang dulu. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah kita mengarahkan keyakinan apa yang kamu telah langgar. Nah dia dijawab. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana untuk kita melaksanakan keyakinan itu? Nah itu contohnya ada di video lagi. Saya pilih video lagi. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini tahapan-tahapan di mana kita anak melakukan salah, kita sebagai guru ya. Pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh ya Bu ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Jadi menenangkan anak dulu bahwa kita itu memang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak diajak untuk tenang dulu. Jadi tidak terlalu terbawa emosi. Jadi kita tenang, lanjut. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama antara guru dan murid. Biasanya kita ada namanya keyakinan di kelas. Ya, jadi kita menanyakan kembali pelanggaran apa atau keyakinan apa yang kamu telah langgar. Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu. Menurut Pak Eko bagaimana nih? Kalau misalnya ada suatu anak yang melakukan kesalahan. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ya kita harus menanyakan terlebih dahulu kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Jadi kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi tadi ya. Jadi setelah menanyakan salah benar atau tidak tindakan kamu, kemudian kamu setelah itu menyesal atau tidak. Nah, kita setelahnya itu kasih pemahaman bahwa tindakan itu tidak benar, kita harus saling menghargai. Jadi solusinya di ujungnya ketemu gitu. Oke. Nah, memang ya, jadi ada tahapan-tahapan di mana kita nggak menjas anak langsung. Jadi mereka lama-lama mencari solusinya, malah mereka anak itu yang ketika melakukan kesalahan kita alurkan dia bahwa dia melakukan kesalahan itu, lalu malah mencari solusinya dari anak tersebut, malah ya menemukan solusinya dan akan merubahnya dengan sendirinya. Baik, selanjutnya adalah kita di sini untuk Bonita nih. Tadi saya mau nanya nih Bonita, di antara ini Bonita ada di posisi kontrol yang sebagai guru apa ya? Apakah penghukum kah? Tadi ada apa aja Bu tadi? Penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, mantap, iya manajer. Nah kalau Bu Anita ada di posisi mana nih bila ada kelas 3 di kelasnya Bu Anita ada suatu masalah? Kalau saya lebih ke manajer. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan di kelas, sebelum awal masuk sekolah itu anak-anak sudah melakukan kesepakatan kelas bersama. Nah, mereka yang membuat
dari kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, ketika melakukan kesalahan itu lebih saya ingatkan lagi kesalahannya apa, saya tanyakan lagi, dan akhirnya anaknya itu sendiri yang menjawab ini kesalahannya ini, terus apa yang harus diperbuat, ya konsekuensinya seperti ini. Jadi dari situ tumbuh kesadaran anak bahwa apa yang dia lakukan itu atas kesadaran dirinya sendiri, dan yang dia dapat itu konsekuensi yang telah dia buat sendiri, seperti itu. Lengkap sekali. Nah, ini juga ada keyakinan kelas ya, di mana saya telah melakukan bersama-sama murid. Mereka saya beri kertas, lalu mereka menulis apa yang kira-kira yang harus kita taati, peraturan apa yang harus kita taati. Nanti kita bersama-sama diingatkan juga ya Ibu ya, bahwa keyakinan kelas itu menggunakan kata positif. Misalnya kalau anak misalnya nulisnya tidak membuang sampah sembarangan, nanti kita benarkan kata-kata tidak itu. Jadi di keyakinan kelas nanti kita tidak menggunakan kata tidak, malah kita nanti yaitu menjaga kebersihan kelas. Contohnya lagi, tidak terlambat. Kita di dalam keyakinan kelas kita menggunakan kata yang positif, tidak menggunakan kata tidak. Jadi adalah datang tepat waktu. Nah, disitulah kita akan keyakinan kelas itu akan kita arahkan ke arah positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Ya, contohnya Bu Anggi sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Sudah. Contohnya seperti apa lagi? Contohnya salah satunya yaitu menjaga ketertiban kelas. Jadi ketika seorang guru, baik guru kelas maupun guru bidang yang sedang menjelaskan pelajaran di depan, tidak berisik sendiri, tidak ngobrol sendiri, seperti itu salah satunya. Terima kasih. Terus apakah anak-anak mensetujuinya? Setuju. Kita harus keyakinan kelas itu anak-anak harus setuju dengan itu. Kalau misalnya belum setuju, kita mencari alternatif lain. Coba Bu Sri, apalagi Bu Sri contoh keyakinan kelas Bu Sri di kelas 3? Apa ya? Membuang sampah sembarangan. Iya. Disiplin dalam belajar ya Bu ya. Disiplin dalam belajar. Contohnya ketika guru memerintahkan kepada siswa untuk mengerjakan latihan gitu, harus disiplin. Misalnya anak-anak misalnya gini, anak-anak harus sudah dikumpulkan gitu, maka siswa ini harus benar-benar disiplin, harus sudah mengerjakan latihan tersebut gitu Bu. Terima kasih, beri aplaus buat posisi Putri. Ya, di sini ya Ibu, Bapak Ibu guru, saya berbagi tentang budaya positif, di mana budaya positif itu tadi ada namanya disiplin, disiplin positifnya, keyakinan kelas juga, kontrol. Jadi kita juga tahu kontrol guru itu ketika ada masalah kita di posisi mana. Terusnya selain itu kita ketika ada masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi ya. Dan juga ada yang namanya itu akan melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar. Jadi anak itu berbuat salah itu berilah kesempatan mereka untuk memberikan suatu alasan dan arahkanlah anak untuk mencari solusinya. Nah, terima kasih atas Ibu Bapak yang telah hadir. Sama-sama kita tepuk semangat dulu ya Bapak. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Saya
motivasi berbagi baik namanya ya Bu ya. Jadi dari kegiatan hari ini, alhamdulillah sudah banyak informasi serta ilmu yang disampaikan oleh Bu Rizky mengenai tentang disiplin positif. Ini terima kasih kepada Bu Rizky yang sudah memberi kita ilmu, memberikan manfaat tentang manfaatnya disiplin positif menangani anak, menangani pembelajaran, menangani sifat-sifat anak gitu. Terima kasih Bu Rizky atas ilmu yang sudah diberikan, dan untuk Bu Rizky sudah sangat baik dan sangat jelas. Terima kasih saya ucapkan. Dengan tema disiplin positif ya. Jadi kita bisa tahu apa sih yang disiplin positif tersebut. Tadi juga kita sudah mengetahui semuanya. Apalagi dengan adanya keyakinan kelas, itu benar-benar positif bagi saya, terutama semua guru juga. Gitu. Kan hal-hal yang positif terhadap anak. Terus sama udah bagus semua untuk materinya dan penyampaiannya. Udah itu aja. Ibu Rizky Widiarti, ini adalah materi yang kelas bagi saya karena akan saya terapkan kepada anak murid, terutama kepada anak saya sendiri. Jadi ilmu parentingnya dapat, budaya positifnya dapat, semuanya dapat. Terima kasih. Assalamualaikum. Motivasi kalian untuk sekolah masih belajar menggapai cita-cita. Tepuk tangan. Azan, kok coret-coret meja? Terus apa yang harus kamu lakukan? Bersihkan meja, Bu. Ya, konsentrasi membersihkan Meja. Ya, ayo bersihkan dulu mejanya. Wah, lagi nyapu, dikit ya? Ayo coba apa tugas kamu hari ini? Terus, apa kamu sudah melaksanakannya? Kenapa ya? Jadi keyakinan apa yang Lukman belum lakukan? Ini harus bagaimana sekarang? Ya, baik. Keyakinan kelas 5A mulai dari ada.
bangunnya harus apa, Lukman? Iya, pagi-pagi. Terusnya, berarti Lukman kalau bangun pagi-pagi, jadi bisa sempat apa? Iya, sempat makan di rumah. Fadli, kamu nilainya 60 ya? Lu kenapa? Ya kayak aku nilainya 100. Waalaikumsalam. Faisal, silakan dulu Faisal. Fadli. Soalnya dia nilainya dapat 60, aku 100. Nah, bagaimana solusinya sekarang? Aku nanti aku minta maaf ke Fadli. Apa ya keyakinan kelas yang harus kita lakukan ya? Jadi aku minta maaf ya. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Ayo kita bermain. Nama saya Muhammad Faisal Putra. Saya senang sekali menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Zara, saya senang sekali menerapkan budaya positif di sekolahan seperti disiplin dan keyakinan kelas. Terima kasih.